Di sebuah desa terpencil bernama Sukamaju, ada sebuah mitos yang sudah beredar turun-temurun. Konon, pada malam Jumat Kliwon, arwah-arwah gentayangan akan berkeliaran mencari jalan kembali ke dunia. Biasanya, para warga menutup pintu rapat-rapat, mematikan lampu lebih awal, dan tidak keluar rumah. Namun, sekelompok remaja yang merasa tidak percaya pada cerita-cerita itu memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos belaka. Kelompok tersebut terdiri dari 5 sahabat, Bima, Didi, Rika, Maya, dan Arman. Mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk mencoba hal-hal yang dianggap terlarang. Pada malam Jumat Kliwon itu, Bima mengusulkan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah di sebuah rumah kosong yang terkenal angker di desa tersebut. Rumah itu sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya setelah serangkaian kejadian aneh yang tak terjelaskan. "Kalian serius takut?" ejek Bima sambil membawa lilin dan papan Ouija yang ia beli secara online. "Ini cuma permainan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan." Rika ragu-ragu. "Tapi, katanya rumah itu bekas tempat kejadian pembantaian, kan? Banyak orang mati di sana. Kalau arwahnya benar-benar marah gimana?" Namun, karena tidak ingin terlihat penakut, Rika akhirnya setuju. Mereka berkumpul di rumah tua itu tepat pukul 11 malam. Dinding rumahnya sudah dipenuhi lumut, dan aroma apek menyeruak dari setiap sudut. Lampu sudah lama tidak berfungsi, sehingga mereka hanya mengandalkan cahaya lilin. Saat mereka menyalakan lilin di tengah ruangan, suasana mendadak terasa mencekam. Angin malam yang dingin berhembus melalui celah-celah dinding, membuat nyala lilin bergoyang. Namun, Bima tetap melanjutkan rencananya. Ia menaruh papan Ouija di lantai, mengajak semua orang untuk meletakkan jari mereka di atas planchette. "Kita cuma perlu bertanya, lalu biarkan arwah menjawab," kata Bima dengan nada santai. "Kalau nggak ada yang terjadi, berarti semua ini cuma omong kosong." Pertanyaan pertama pun diajukan. "Apakah ada arwah di sini?" Planchette diam. Tidak ada yang bergerak selama beberapa detik. Semua merasa lega, menganggap bahwa ritual ini hanya permainan belaka. Namun, saat Bima akan mengakhiri sesi, tiba-tiba planchette mulai bergerak perlahan. Mereka semua saling menatap, mencoba memastikan siapa yang memindahkan benda itu. Tapi tidak ada satupun yang mengaku. Planchette membentuk kata, "Ya." Kejadian itu membuat suasana menjadi lebih tegang. Rika mulai gemetar, ingin segera keluar dari rumah itu. "Kita harus berhenti. Ini sudah terlalu jauh," katanya dengan suara bergetar. Namun, Bima malah semakin bersemangat. "Kita baru saja mulai," ujarnya. Ia bertanya lagi, "Siapa kamu?" Planchette kembali bergerak. Kali ini lebih cepat. Huruf demi huruf terbentuk menjadi kata RATU. Didi yang semula tenang mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. "Ratu? Ratu siapa?" tanyanya dengan suara berbisik. Planchette kemudian bergerak membentuk kata berikutnya, PNDAM. Semua orang terdiam, mencoba mencerna arti dari kata-kata itu. Maya yang merasa tidak nyaman mencoba menarik jarinya dari papan, tetapi tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari lantai atas. "Apa itu?" bisik Arman. Matanya melotot ke arah tangga yang gelap. Bima mencoba bersikap tenang meskipun ia sendiri mulai merasa takut. "Mungkin cuma suara tikus," katanya, meskipun tidak ada yang benar-benar percaya. Suara ketukan itu semakin keras, disusul dengan suara langkah kaki yang menyeret, seolah-olah seseorang sedang berjalan dengan susah payah. Mereka semua memandangi tangga dengan wajah pucat. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Namun, keheningan itu terasa jauh lebih mengerikan. Mereka menahan napas, berharap suara itu hanya ilusi. Saat mereka mencoba berbicara satu sama lain untuk menenangkan diri, sebuah suara lain terdengar, kali ini seperti bisikan lembut yang berasal dari dinding. Kata-kata itu tidak jelas, tetapi terasa menusuk hingga tulang. "Kita harus pergi," kata Rika dengan suara tegas. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, lilin yang menerangi ruangan itu padam dengan sendirinya. Dalam kegelapan, terdengar suara bisikan samar yang tidak dapat mereka pahami.
Seperti ada yang berbicara dalam bahasa kuno, asing di telinga mereka. Siapa yang mematikan lilin? Maya berbisik panik. Tangannya gemetar saat mencoba meraba-raba dalam gelap untuk menyalakan lilin kembali. Ketika akhirnya lilin berhasil dinyalakan, mereka terkejut melihat bahwa papan Ouija yang tadi berada di tengah ruangan kini sudah berpindah ke sudut ruangan. Plancetenya pun hilang entah kemana. Bima mencoba tetap tenang meskipun keringat dingin membasahi dahinya. Kita belum selesai, katanya. Mungkin arwahnya mencoba memberikan petunjuk. Petunjuk untuk apa? Untuk bunuh diri? Sergah Didi dengan nada tinggi. Bima, ini sudah tidak lucu lagi. Kita harus keluar sekarang juga. Namun, sebelum mereka sempat berdiskusi lebih jauh, sebuah bayangan gelap muncul di sudut ruangan, tempat papan Ouija berada. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya membuat suasana semakin mencekam. Mata mereka terpaku pada sosok itu, mencoba memastikan apakah itu hanya bayangan biasa atau sesuatu yang lebih menyeramkan. Rika memegang tangan Maya erat-erat, merasa tubuhnya gemetar tak terkendali. Apa itu? Bisiknya nyaris tak terdengar. Bayangan itu kemudian mulai bergerak perlahan, mendekati mereka. Langkahnya tidak terdengar, tetapi hawa dingin yang menyertainya membuat mereka merasa seperti berada di dalam lemari es. Saat bayangan itu berhenti di depan mereka, sebuah suara bergema di ruangan itu. Kalian memanggilku. Apa yang kalian inginkan? Suara itu dalam dan serak, seperti berasal dari kedalaman bumi. Tidak ada yang berani menjawab. Mereka semua hanya berdiri membeku, tidak tahu harus melakukan apa. Bima, yang biasanya paling berani, pun kehilangan kata-kata. Aku bertanya, apa yang kalian inginkan? Suara itu menggelegar, membuat lilin padam kembali. Dalam gelap, mereka merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tubuh mereka, seperti jari-jari yang tidak terlihat. Saat lilin menyala lagi, bayangan itu menghilang, tetapi papan Ouija kini kembali berada di tengah ruangan dengan plancete yang sudah muncul di atasnya. Kali ini, ada noda merah yang menyerupai darah di permukaannya. Plancete itu bergerak sendiri, tanpa sentuhan dari siapapun. Kata-kata yang terbentuk membuat mereka semua merasa seolah-olah jantung mereka berhenti berdetak. Akubanggun. Mereka semua merasa terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Namun, belum sempat mereka berpikir lebih jauh, suara langkah dari lantai atas terdengar lagi, kali ini lebih cepat dan lebih keras, seperti ada sesuatu yang berlari ke arah mereka. Dengan perasaan tidak nyaman, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Namun, saat mereka membuka pintu, angin dingin yang aneh mendorong pintu itu kembali tertutup. Semua orang panik. Pintu ini tidak bisa dibuka, teriak Maya sambil mencoba memutar gagangnya dengan tenaga penuh. Arman mencoba membantu, tetapi usahanya sia-sia. Pintu itu seperti terkunci dari luar, meskipun sebelumnya mereka tidak pernah menguncinya. Di tengah kepanikan, mereka mendengar suara tawa perempuan dari lantai atas. Suara itu lembut, tetapi mengerikan. Bima akhirnya mengaku bahwa ia mendapatkan papan Ouija itu dari seseorang di pasar gelap yang memperingatkannya untuk tidak menggunakannya sembarangan. Mereka bilang papan ini pernah digunakan untuk memanggil arwah yang sangat kuat, katanya dengan nada penuh penyesalan. Kamu baru bilang sekarang? Seru Rika dengan marah. Ini semua salahmu. Di tengah perdebatan mereka, suara tawa itu berubah menjadi jeritan nyaring. Jeritan itu begitu melengking sehingga membuat mereka semua menutup telinga. Lantai rumah tua itu mulai bergetar, dan debu-debu beterbangan dari atap. Kita harus menemukan cara keluar, kata Didi, matanya liar mencari jalan lain. Mereka akhirnya memutuskan untuk mencoba jendela belakang. Namun, saat mereka mendekati jendela itu, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terpaku. Di luar jendela, bayangan hitam besar berdiri dengan mata merah menyala. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan intensitas yang membuat lutut mereka lemas. Semua keberanian yang mereka miliki hancur seketika. Apa itu? Maya berbisik lirih. Air mata mulai mengalir di pipinya. Namun, tidak ada waktu untuk menangis.
Bayangan hitam itu mulai bergerak perlahan, merambat seolah-olah menembus jendela dan mendekati mereka. Arman mencoba menenangkan yang lain. Kita harus tenang. Ini mungkin hanya ilusi. Tapi dalam hati, ia sendiri tidak yakin. Setiap langkah bayangan itu terasa seperti menghisap semua harapan mereka. Suara berat dan menyeramkan terdengar lagi dari belakang mereka. Kalian ingin bermain, bukan? Kenapa berhenti sekarang? Rika yang tidak tahan lagi berlari menuju pintu depan dan memukulnya dengan keras, mencoba memecahkannya. Namun, pintu itu tidak bergeming. Bayangan itu semakin mendekat. Angin dingin yang menyertainya seperti menembus kulit mereka. Planchette di papan Ouija tiba-tiba bergerak liar, membentuk kata-kata tanpa mereka sentuh. Huruf-huruf itu berulang kali mengeja, KELUARKNAKU. Bima menatap papan itu dengan mata penuh rasa bersalah. Ia akhirnya mengerti bahwa arwah yang mereka ganggu ini bukan hanya entitas biasa. Ia membawa dendam dan kesedihan yang tidak bisa disembuhkan. Apa yang kita lakukan? Gumamnya pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Di tengah kebingungan, Didi mencoba melawan rasa takutnya. Ia mengambil lilin dan mulai membaca doa yang ia ingat dari neneknya. Kata-kata doanya bergema di seluruh ruangan, tetapi bayangan itu tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Sebaliknya, ia malah semakin besar, memenuhi seluruh ruangan dengan kegelapan yang membuat napas mereka terasa berat. Suara tawa itu berubah menjadi raungan, menyakitkan telinga mereka. Didi terjatuh, lilinnya padam. Semua lampu di ruangan itu meledak, membuat mereka terperangkap dalam kegelapan total. Satu-satunya suara yang tersisa hanyalah langkah berat dan napas mereka yang putus-putus. Saat mereka berpikir bahwa ini adalah akhir, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Ketukan itu berulang kali, semakin keras. Siapa di luar? Maya berteriak, tetapi tidak ada jawaban. Mereka berkumpul di tengah ruangan, mencoba melindungi satu sama lain. Ketukan itu berhenti, digantikan oleh suara lembut dari belakang mereka. Kalian ingin keluar? Berikan yang kuinginkan. Maya yang mendengar suara itu memegang tangan Rika semakin erat, merasa tubuhnya bergetar tak terkendali. Apa yang dia inginkan? Tanyanya dengan suara hampir berbisik, meskipun tidak ada yang benar-benar tahu jawabannya. Bima mencoba berpikir cepat, tetapi pikirannya terasa kabur. Semua ketakutan ini telah membunuh logika dan keberaniannya. Kita harus mencoba berbicara dengannya, kata Didi dengan suara gemetar. Ia berdiri perlahan, meskipun lututnya terasa lemas. Mungkin dia hanya ingin didengar. Bima menggeleng dengan tegas. Tidak, kita tidak tahu dengan apa kita berhadapan. Jangan mengambil risiko. Namun, sebelum mereka sempat memutuskan apapun, ruangan itu mendadak terasa lebih dingin. Nafas mereka terlihat seperti uap di udara, dan suara langkah berat kembali terdengar. Kali ini, suara itu datang dari segala arah. Seolah-olah ada lebih dari satu makhluk yang mengelilingi mereka. Aku tidak bisa melakukan ini lagi, bisik Rika. Air mata mengalir di wajahnya. Ia mencoba mundur, tetapi Maya menahannya. Kita harus tetap bersama. Kalau tidak, dia akan mengambil kita satu persatu, kata Maya dengan nada penuh kepanikan. Tiba-tiba, suara itu kembali bergema di ruangan. Kalian memanggilku, tetapi kalian tidak tahu tujuannya. Apakah itu lelucon bagi kalian? Planchette di papan Ouija kembali bergerak sendiri. Kali ini, kata-kata yang terbentuk lebih jelas, BALASDENDAM. Bima membaca kata itu dengan suara pelan, tetapi cukup untuk membuat semuanya terdiam. Balas dendam? Balas dendam untuk apa? Tanya Arman, mencoba mengalihkan rasa takutnya dengan mencari jawaban. Namun, tidak ada yang menjawab. Lampu di ruangan tiba-tiba menyala sendiri, tetapi cahaya yang muncul tidak seperti lampu biasa. Warnanya merah gelap, membuat suasana semakin menyeramkan. Di salah satu dinding, bayangan seorang perempuan terlihat. Rambutnya panjang, menutupi wajahnya, dan tubuhnya melayang di udara. Dia di sini,
bisik Maya dengan suara tercekat. Bayangan itu bergerak, mendekati mereka dengan perlahan. Suara jeritan memenuhi ruangan, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu dari mana asal suara itu. Setiap langkah bayangan itu mendekat. Rasa takut semakin mencekik mereka. "Apa yang kau inginkan?" teriak Bima akhirnya, mencoba melawan rasa takutnya. Tetapi bayangan itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia berhenti di tengah ruangan dan mengangkat tangan, menunjuk ke arah papan Owija. Didi, yang berdiri paling dekat dengan papan itu, merasa seolah-olah tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia ingin lari, tetapi sesuatu menahannya di tempat. Bayangan itu menggerakkan tangannya, dan tiba-tiba Didi terlempar ke dinding dengan kekuatan yang luar biasa. "Didi!" seru Rika, berlari ke arahnya. Tetapi sebelum ia bisa mendekati temannya, bayangan itu muncul di depannya dalam sekejap. Mata merahnya menatap langsung ke mata Rika, membuatnya terjatuh ke lantai. "Kalian memanggilku, dan sekarang kalian akan menanggung akibatnya," kata suara itu, lebih keras dan lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Bima, yang masih berdiri, mencoba membaca doa dengan suara keras. Tetapi setiap kali ia menyebutkan nama Tuhan, bayangan itu semakin mendekat padanya, seolah-olah doa itu tidak memiliki kekuatan sama sekali. "Itu tidak akan berhasil," kata bayangan itu sambil tertawa kecil. "Kalian terlalu lemah." Suasana semakin mencekam. Maya dan Arman mencoba menyeret Didi yang masih tak sadarkan diri menjauh dari papan Owija, tetapi bayangan itu seolah-olah menghalangi mereka. Tidak ada jalan keluar, dan tidak ada harapan. Di tengah keputusasaan itu, sebuah suara kecil terdengar. Suara seorang anak kecil yang bernyanyi dengan nada pelan. Semua orang terdiam, mencoba mencari sumber suara itu. "Apa itu?" bisik Maya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Bayangan itu tampak terhenti sejenak, seperti terganggu oleh suara tersebut. Ini memberikan mereka sedikit waktu untuk bergerak. Bima segera mengambil papan Owija dan melemparkannya ke api lilin, berharap itu akan menghentikan semuanya. Namun, tindakan itu justru membuat keadaan semakin buruk. Bayangan itu berteriak dengan suara yang begitu keras hingga seluruh rumah bergetar. Dinding-dinding mulai retak, dan atap rumah seolah-olah akan runtuh. "Kalian telah membuat kesalahan besar," kata bayangan itu dengan suara menggelegar. "Sekarang, kalian akan merasakan penderitaanku." Bayangan itu terus melayang di atas mereka, semakin besar dan semakin menakutkan. Wajahnya yang tertutup rambut perlahan-lahan memperlihatkan sosoknya. Kulitnya pucat seperti mayat, matanya kosong dan hitam pekat, sedangkan bibirnya melengkung dalam senyuman menyeramkan. Jeritannya terus bergema, membuat dinding rumah seolah-olah akan runtuh kapan saja. "Kalian tidak akan bisa lari dari sini," katanya dengan suara serak yang seolah-olah keluar dari dasar neraka. Bima memeluk Maya yang menangis ketakutan. Rika mencoba membangunkan Didi yang masih pingsan setelah dihantam oleh kekuatan tak terlihat. Sementara itu, Arman menggigil hebat. Punggungnya menempel pada dinding yang kini penuh retakan seperti sarang laba-laba. Seluruh ruangan menjadi lebih dingin. Hawa kematian begitu nyata terasa. "Apa yang harus kita lakukan?" bisik Maya putus asa. Bima mencoba berpikir keras, tetapi otaknya seolah-olah mati rasa oleh ketakutan. Ia hanya bisa menggenggam tangan Maya lebih erat. Aku tidak tahu," gumamnya pelan. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak cepat. Ia melesat ke arah papan Owija yang terbakar di api lilin, lalu meraihnya dengan tangan kurus yang tampak seperti tulang belulang. "Kalian pikir ini akan menghentikanku? Tidak. Ini hanya membuatku semakin kuat," teriaknya dengan amarah yang memekakan telinga. Api lilin padam, dan ruangan menjadi gelap gulita. Di tengah kegelapan, mereka hanya bisa mendengar suara tawa yang menggema. Tawa itu bercampur dengan bisikan-bisikan yang menyebut nama mereka satu persatu, seperti ancaman yang nyata. "Bim, Rik, Mai, Arma, Didi." Suara itu terus berulang-ulang, menembus pikiran mereka. Arman, yang tidak tahan lagi, tiba-tiba berlari ke arah pintu dengan penuh amarah. "Aku tidak peduli lagi. Aku harus keluar dari sini,"
teriaknya. Namun, sebelum ia sempat mencapai pintu, tubuhnya terangkat ke udara seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Arman berteriak kesakitan. Tubuhnya diputar dengan kasar sebelum dilemparkan ke sudut ruangan. "Arman!" teriak Rika. Ia mencoba berlari ke arahnya, tetapi Maya menariknya kembali. "Kau tidak bisa. Kita harus tetap bersama," katanya dengan suara panik. Bayangan itu tertawa lebih keras. "Satu persatu, kalian akan merasakan penderitaanku," ujarnya dengan nada penuh kemenangan. Di tengah kegelapan, Didi tiba-tiba terbangun. Ia melihat keadaan di sekitarnya dengan mata lelah, lalu berbisik. "Ada sesuatu yang dia inginkah? Kita harus memberikannya, atau dia tidak akan berhenti." "Apa maksudmu?" tanya Bima dengan nada penuh kebingungan. "Dia terus mengulang kata-kata balas dendam," kata Didi pelan. Mungkin ada sesuatu yang belum selesai dalam hidupnya." Bayangan itu berhenti tertawa. Ruangan menjadi sunyi mencekam, seolah-olah mereka semua berada dalam ruang hampa. Suara perempuan itu muncul kembali, tetapi kali ini lebih pelan dan penuh kesedihan. "Mereka mengambilku. Mereka menguburku tanpa nama. Aku ingin kembali," katanya dengan nada pilu. Maya menggigil. "Apa maksudnya? Menguburnya tanpa nama?" Bima mengingat cerita lama tentang rumah ini. Ada seorang perempuan yang dibunuh di rumah ini bertahun-tahun lalu. Konon, tubuhnya tidak pernah ditemukan. Mungkin dia ingin kita menemukannya." "Itu gila. Bagaimana kita bisa menemukan tubuhnya sekarang?" seru Rika dengan nada frustasi. Namun, sebelum mereka bisa memutuskan apapun, lantai di tengah ruangan tiba-tiba retak. Sebuah lubang besar terbuka, memperlihatkan tanah yang basah dan berbau busuk. Di dalam lubang itu, terlihat sisa-sisa tulang belulang yang terkubur bersama kain lusuh yang sudah hancur. "Dia ada di sana," bisik Didi. "Kita harus membantunya." Mereka semua mendekati lubang itu dengan hati-hati, meskipun rasa takut masih mencengkeram mereka. Maya menyalakan lilin terakhir yang ia miliki, menerangi tulang belulang itu. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya. Bima menatap tulang belulang itu dengan ragu, tetapi akhirnya ia berkata, "Kita harus mendoakan dia. Kita harus meminta maaf atas apa yang telah terjadi padanya." Mereka semua bergandengan tangan di sekitar lubang itu. Dengan suara pelan, mereka mulai mengucapkan doa, meminta pengampunan dan kedamaian untuk arwah perempuan itu. Mereka memohon agar dia bisa menemukan ketenangan dan melepaskan dendamnya. Saat doa mereka selesai, bayangan itu muncul kembali. Namun, kali ini, ia terlihat berbeda. Wajahnya yang sebelumnya penuh kemarahan kini berubah menjadi tenang. Ia menatap mereka dengan mata yang kosong tetapi tidak lagi menyeramkan. "Terima kasih," katanya pelan. Perlahan, bayangan itu mulai memudar. Udara yang sebelumnya dingin berubah menjadi hangat, dan rasa takut yang menyelimuti mereka perlahan menghilang. Ketika bayangan itu benar-benar menghilang, pintu depan rumah terbuka dengan sendirinya. Cahaya bulan masuk melalui celah, menerangi ruangan yang kini terasa jauh lebih damai. Mereka semua saling memandang, merasa lega tetapi juga kelelahan. "Apakah ini sudah berakhir?" tanya Maya dengan suara pelan. "Aku harap begitu," jawab Bima. Mereka semua keluar dari rumah itu dengan langkah gontai, meninggalkan papan Ouija dan kenangan buruk di dalamnya. Namun, sebelum mereka benar-benar pergi, Bima menoleh ke belakang sekali lagi. Ia merasa seperti ada sesuatu yang masih mengawasinya. Tetapi ia memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Mereka semua tahu bahwa malam itu akan menjadi kenangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Di kejauhan, terdengar suara angin berbisik, seolah-olah mengatakan, "Aku akan kembali jika kalian memanggilku lagi." Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Like jika kamu suka videonya, share ke teman-temanmu, dan tinggalkan komentar di bawah ya. Pendapat dan dukungan kalian sangat berarti untuk kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.